Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman untuk belajar persiapan tes kemampuan dasar rekrutmen bersama BUMN tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini, mungkin sebagian udah melewati tesnya, sebagian mungkin masih belum, masih ada beberapa hari lagi nih untuk tes online. Nah, aku pengen membahas tentang video yang berkaitan dengan figural atau diagram reasoning ini karena banyak banget dari teman-teman yang udah tes terus bilang, "Kak, kayaknya aku masih bingung nih soal yang kayak gini," gitu. Jadi di sini aku pengen ngasih gambaran aja teman-teman cara ngerjainnya gimana biar nanti kalau teman-teman itu ngelihat gambar yang rumit atau yang simple, asal konsepnya udah paham, teman-teman tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengerjakannya. Nah, bagi teman-teman yang pengen belajar dari channelku, teman-teman bisa langsung belajar ya dari fit video yang ada kayak gini, teman-teman. Kalau yang fokus untuk BUMN, tinggal cari yang di thumbnailnya ada logo BUMN-nya, kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen fokus belajar informasi BUMN gitu, teman-teman bisa langsung cari di sini ya yang berkaitan dengan BUMN. Cari playlist yang judulnya BUMN, FHCI BUMN, Magenta BUMN. Nanti aku akan himpun semua informasi itu ada di sini. Nanti latihan soal juga ada di sini, teman-teman. Nanti akan digabung. Kalau teman-teman di sini ada yang lagi belajar seputar karir, explore aja lewat playlist biar lebih gampang belajarnya. Kalau teman-teman lagi mau persiapan nih nanti ada tes CPNS, bisa dicari lewat playlist atau langsung ke video shorts untuk belajar lewat video pendek. Nanti aku akan bikin video panjang dan video pendek untuk yang persiapan CASN atau CPNS. Terus kalau teman-teman yang nonton video ini ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, teman-teman bisa cek secara berkala di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku khususnya yang ada di LinkedIn yang udah aku filter dulu. Jadi insya Allah aman lah kayak gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman pada kesempatan ini aku pengen bahas nih teman-teman terkait dengan diagram reasoning. Jadi aku nggak ngerti nanti soalnya yang keluar kayak gimana teman-teman. Jadi inti dari soal ini aku akan yakinin teman-teman biar paham ya basicnya. Intinya adalah nanti akan ada suatu logika gitu ya. Di soal diketahui input, proses, dan output gitu. Input itu ada di gambar di pangkalnya panah, teman-teman di sini bisa lihat ada panah ya kayak gitu. Terus yang di sini yang bulat-bulat ini adalah proses, proses yang dikenakan pada soal ini berdasarkan logika yang ada di atas gitu ya. Kemudian yang ada di sini ini adalah outputnya. Nah, kalau yang umum biasanya muncul itu kan memang di output, tapi tidak menutup kemungkinan nanti teman-teman di sini akan menemukan yang ditanyakan itu yang di proses atau bahkan yang di input gitu. Jadi nggak cuma di "Oh, ini loh awalnya kan bentuknya begini nih, terus diginiin nanti hasilnya gimana?" Ya, tidak melulu yang ditanyakan di sini. Nah, aku bikin video ini karena banyak dari teman-teman yang bilang bahwa aku dapat banyak soal Kak yang berkaitan dengan inputnya gitu dan kadang tuh ngebayanginnya bingung. Nah, sebenarnya simpel teman-teman. Untuk ngebayangin inputnya gimana, tinggal kita ngebayanginnya secara visual itu dibalik kayak gitu. Maksudnya gimana? Nah, yuk kita belajar bareng. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau aku ada yang salah, tolong dikoreksi gitu ya. Kita lagi belajar bareng aja, teman-teman. Nah, nih teman-teman, aku ada contoh soal. Udah langsung aja teman-teman ke contoh soal yang pertama. Di situ ya teman-teman diketahui ada tiga logika kayak gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah bentuk awalnya gimana, inputnya gimana, sehingga kalau diproses sesuai dengan logika nomor 2 dan nomor 3 outputnya jadi gambar ini. Silahkan teman-teman. Mau pause videonya dulu? Boleh. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Kira-kira yang mana nih? Ya, udah ketemu ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B. Ada yang salah di soal pertama? Nah, tadi yang kayak aku bilang teman-teman, tidak semuanya yang ditanyakan itu selalu output, ini input. Nah, kalau muncul semacam ini teman-teman, logikanya dibalik. Yuk kita uraikan. Di atas ini adalah cara teman-teman menguraikan proses di samping. Karena kan sebenarnya ada dua kali proses ya, di input.
jadi output, output jadi input yang nomor 3 kayak gitu. Nah, kita bayangkan bentuk love ini. Logikanya kita lihat di soal nomor 2 dan nomor 3. Nomor satu diabaikan aja. Nomor 3 itu apa sih kalau di soal teman-teman? Ada suatu bangun, dikenakan nomor 3 bentuknya jadi mengecil. Artinya output ini hasil penyusutan ukuran, ya kan? Berarti input di nomor 3, jadi ini kalau aku tulis ulang di sini ya, di atas ini ya teman-teman yang aku kasih warna merah ini. Berarti bentuk awalnya sebelum kena proses nomor 3 harusnya ukurannya lebih besar. Gitu teman-teman. Ya, love-nya lebih besar dari ini. Oke? Nah, di sini mana nih yang bentuk love-nya lebih besar di kunci jawaban? Sama semua ya, besar semua. Kemudian aku tulis ulang yang ada di ini teman-teman, yang ada di kiri bawah ini aku tulis ulang di atas itu. Nah, kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 itu apa? Ada dua bangun, ya, panah gitu, yang dia saling berpotongan gitu. Kemudian dia jadi tinggal satu aja gitu, teman-teman. Artinya, kalau bentuk love-nya tadinya jadi satu gini, berarti bentuk semulanya itu adalah ada dua bentuk love yang saling berpotongan kayak gitu, teman-teman. Jadi, kalau kita bayangkan ke sini artinya ada dua love gitu ya. Kemudian kena nomor 2 bentuknya jadi satu. Kemudian kena nomor 3 bentuknya jadi tetap satu tapi menyusut gitu. Masuk akal kan gitu. Jadi itu teman-teman, jawabannya adalah yang B. Nah, cara berpikirnya dibalik gitu teman-teman, ya, diuraikan. Nah, itu nanti silahkan diterapkan ke soalnya gitu. Karena akan mungkin di antara teman-teman, mungkin ada yang udah pernah menemukan soal yang ini di tes 2024 ini, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar ya. Yuk kita coba di soal yang lain teman-teman. Kalau barusan soalnya rada gampang karena bentuknya itu, nah kayak gini ya, rada teratur gitu teman-teman. Nah sekarang di sini aku ada bentuk yang lebih abstrak kayak gitu teman-teman. Kira-kira bentuk inputnya gimana teman-teman? Untuk menghasilkan output semacam ini setelah dikenakan nomor satu dan nomor 2. Silahkan teman-teman, coba pause video ini dan temukan jawabannya. Udah ketemu ya? Ya, jawabannya adalah yang D. Oke. Dari mana, teman-teman? Begitu lihat soal ini, ya, lihat dulu soalnya. Dikenakan proses nomor satu dan 2. Udah yang nomor lain nggak usah dilihat. Oke. Yang kita ketahui apa di sini? Outputnya, bentuknya semacam ini. Nomor satu, kemudian nomor 2. Teman-teman jangan kerjakan nomor satu dulu, nomor 2 dulu. Gitu. Bacanya dari sini dulu ke sana. Ya. Kalau yang ditanyakan itu hasilnya, teman-teman bacanya dari awalnya gimana, terus diproses urut dari kiri ke kanan, nomor satu ke kanan nomor 2. Karena ini dibalik, yang ditanya itu sumbernya, maka gambar ini teman-teman bayangkannya ngerjainnya nomor 2 dulu baru nomor satu. Ini aku tulis di atas. Kita lihat di soal, apa yang terjadi di nomor 2. Nomor 2 itu ada suatu bangun, kemudian dia mengalami rotasi searah jarum jam sebesar 45 derajat. Kayak gitu. Berarti kan di sini kan bentuknya ini kan relatif tegak ya. Bentuk abstrak ini kan relatif kayak tegak gitu. Berarti bentuk awalnya dia kita geser berlawanan jarum jam gitu. 45 derajat. Karena nanti kan dia akan jadi tegak gitu. Paham ya teman-teman ya? Berarti bentuk sebelum masuk ke proses nomor 2 dia bentuknya yang itu teman-teman. Udah kebayang ya? Gitu. Kita uraikan di kunci jawaban ini. Nah, yang ada di sini aku tulis di atas ini. Ya, yang di atas. Atasnya yang kotak merah. Bentuknya kan miring tuh. Kemudian apa yang terjadi di nomor satu? Kita lihat di soal. Nomor satu, ada bangun. Dua, dia nggak mengalami yang lain kecuali dia cuma bertukar, teman-teman. Nah, ya udah berarti ya yang ada di atas ini ditukar. Yang tadinya di kanan jadi kiri, kiri di kanan. Itu jawabannya adalah yang ada di sebelah kiri atasku ini. Mana yang bentuknya kayak itu? Cuma yang D, teman-teman. Yang A, enggak. Dia enggak ditukar. Yang B, malah bentuknya sama. Yang C juga udah coret-coret tuh. Yang E, jelas enggak. Gitu. Dia malah, yang ini malah bentuknya ini, yang ini malah kayak rada ke mirror gitu. Ya, dari pilihan yang ada, jawabannya adalah yang D, kayak gitu, teman-teman. Jadi bentuknya miring begini, kemudian ditukar, setelah ditukar dirotasi. Jadilah bentuk ini. Nah, gitu, teman-teman. Cara ngebayanginnya. Oke?
Jadi selalu diingat pada saat soalnya itu menanyakan bentuk awal, teman-teman mengerjakannya dari sini dulu. Dari hasil di nomor 2 baru nomor satu. Gitu, dari kanan ke kiri. Kalau yang ditanya hasilnya gimana, maka teman-teman dari sumber awalnya ke kanan. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Coba lagi, kita ada soal lagi. Teman-teman, coba temukan bentuk asalnya gimana, bentuk awalnya gimana. Silahkan pause video ini dan temukan jawabannya. Udah ketemu ya? Jawabannya adalah yang A. Dari mana? Balik lagi teman-teman. Soal ini nomor satu, nomor tiga, nomor dua diabaikan saja, kan gitu. Hasilnya bentuknya kayak gini teman-teman. Kita lihat nomor satu. Nomor satu itu apa sih? Awalnya bentuknya itu nyatu, kemudian dia berpisah, ya kan? Berarti ini kan outputnya berpisah. Nah, kalau di kunci jawaban ini, ya bentuknya berpisah kayak gini teman-teman. Berarti dia harusnya adalah ya nyatu ya teman-teman ya gitu. Jadi teman-teman jangan lihat kuncinya, kayaknya kuncinya belum aku ganti deh gitu. Jadi bentuknya salah ya gitu. Jadi bentuknya itu harusnya nyatu, yang ada di sini nih nyatu. Aku kuncinya salah nih kayak gitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Kemudian di sini teman-teman ngelihat ada yang nomor tiga. Nomor tiga itu apa? Dia ganti corak gitu. Nah, nyatu ganti corak. Nyatu ganti corak. Teman-teman abaikan dulu ya kuncinya ya. Ini belum bener nih. Kayaknya belum aku edit kemarin. Jadi di situ teman-teman. Jadi setelah nyatu, gambarnya jadi nyatu kayak gitu. Kemudian dia ganti corak kayak gitu. Oke, itu yang nomor tiga gitu. Nah, karena dia warnanya ini teman-teman, dia kan kayak hitam ya dalamnya ya. Ganti corak berarti nyatu dan ganti corak gitu. Ya jawabannya bener sih tetap A gitu. Ini cuma di prosesnya ini teman-teman yang nomor satu ini yang aku salah nih gitu. Gitu. Jadi harusnya di sini yang kunciku yang ada di sini, gambarku yang ada di sini dia sifatnya itu nyatu tapi warnanya masih hitam. Yang ada di atasnya kotak merah ini juga sama. Harusnya dia nyatu warnanya hitam. Kemudian yang nomor tiga di awal itu udah benar kayak gitu. Jadi jawabannya adalah A. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lihat lagi nih teman-teman. Ada latihan soal lagi. Ini aku bikin soalnya nomornya juga ya kita seadanya aja teman-teman buat aku jelasin ya. Jadi dilihat lagi teman-teman di sini. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Mana nih yang benar? Oke, udah ketemu ya. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C. Oke. Soal nomor 2, kemudian nomor 3 hasilnya begini. Nomor 2, nomor 3, nomor satu abaikan. Kita lihat yang nomor 3 ini. Dia ada katakanlah bentuk bintang gitu ya. Jumlahnya ada berapa tuh? Lupa lagi ada berapa kemarin ya. 5, 14. Oke, bintang ada 14. Oke, dikenakan nomor tiga. Apa yang terjadi sama nomor tiga? Di logika nomor tiga itu adalah ada suatu bentuk, ya, belah ketupat gitu, sama lingkaran. Jumlahnya input outputnya itu sama, ada 12. Tapi inputnya itu bentuknya adalah setengah dari 12 bangun itu bentuknya apa, kemudian setengahnya apa, kemudian jadi seragam outputnya. Nah, berarti kalau dikunci ini kan bentuknya seragam nih. Berarti harusnya nanti adalah 14 bentuk ini, dia setengahnya akan menjadi suatu bentuk lain. Itu. Katakanlah segi 6 itu. Ya, yang kayak di soal. Kemudian yang di atas ini, teman-teman. Yang di atas ini, aku tulis ulang ya, kayak gitu. Apa yang terjadi di nomor 2? Teman-teman bisa lihat, dia nomor 2 itu adalah ada suatu bentuk. Ya, ada suatu bentuk. Jumlahnya itu di outputnya itu di soal. Teman-teman bisa lihat tuh ada berapa tuh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tapi di inputnya itu ukurannya lebih besar dan
Jumlahnya ada 8. Artinya berkurang 4 gitu. Berarti dari bentuk yang ada di atas ini, harusnya yang aku kasih kosong itu teman-teman. Harusnya gimana? Yang ada 14 ini ya harusnya berkurang 4 jadi berapa? 10. Kayak gitu. Coba bisa dilihat di sini teman-teman. Mana yang ada 10 gitu. Kemudian yang nomor 2, teman-teman bisa lihat. Bangun-bangunnya bentuknya ada yang nempel-nempel nggak? Nggak. Berarti yang A itu jelas salah. Oke. Kemudian ada perubahan corak nggak? Nggak ada kan? Berarti yang B otomatis salah juga. Gitu. Terus kita lihat lagi. Dia kan setengahnya tadi berubah nih, berubah bentuk. Berarti yang D dan E juga mustahil. Karena udah kena proses nomor 3, berarti nggak mungkin bentuk itu seragam D atau E. Nah, jawabannya adalah yang C. Gitu, teman-teman. Ya, jadi cara ngelihatnya itu mundur. Nanti silahkan teman-teman koreksi aku kalau memang ada yang salah. Ini aku materi ini belum tuntas aku editnya, tapi aku segera upload aja biar teman-teman ada ilustrasi karena tinggal 2 hari lagi nih bagi teman-teman yang belum gitu. Biar jangan sampai kalau ada yang kayak gini teman-teman masih bingung gitu. Nah, di sini aku ada tips ya, teman-teman ya. Aku ada tips. Jadi kalau nanti teman-teman itu menemukan suatu bentuk yang rumit, entah itu abstrak, entah itu saling tumpuk gitu-gitu, teman-teman. Coba teman-teman itu fokus sama bentuk uniknya. Misal di bentuk ada di atas ini, teman-teman. Aku nggak ngerti ini bentuk apa ya, teman-teman. Tapi teman-teman bisa tandain gitu. Misalkan kalau yang di sini contohnya kayak ada garisnya kayak ekor gitu. Nah, nanti kalau teman-teman udah nandain itu, coba teman-teman lihat yang ada di atas ini. Mana di antara 5 gambar ini yang beda? Otomatis kelihatan kan? Yaitu yang nomor 2, sampingnya yang aku kasih lingkaran merah gitu. Karena yang bentuknya kayak ekor, kayak pedang gitu, dia malah ada di kanan. Yang lain ada di sebelah kiri semua. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ada bentuk-bentuk rumit, tips aja nanti kalau teman-teman dapat soal ya. Lihat aja bentuk khususnya, bentuk uniknya, salah satu sisinya gitu yang kayak nyolok banget gitu. Ini salah satu tips. Kemudian yang lain, kalau teman-teman nanti akan ngeliat. Jadi mungkin nanti di soal itu ada bangun yang dia tuh overlap gitu gitu atau ya berpotongan gitu atau mungkin bukan overlap teman-teman tapi lebih dari satu gitu maka yang teman-teman perlu lihat itu adalah lihat titik potongnya berapa titik potong dan lain-lain mana motong mana gitu-gitu atau teman-teman juga bisa ngelihat jumlahnya bisa bertambah bisa berkurang atau sebenarnya di situ dimensinya juga bisa ada yang skalanya membesar skalanya mengecil gitu urutannya mungkin A B C terus dia geser A pindah ke posisi B B ke C C ke A gitu. Atau mungkin nanti ada yang mengalami, nah tips yang nomor 3. Tips yang nomor 3 itu apa? Alami ini teman-teman. Ini kadang teman-teman itu masih bingung membedakan suatu bentuk. Aku yakin nanti di soal BUMN itu pasti lebih rumit ya. Tapi teman-teman kadang masih bingung bentuk pencerminan sama rotasi. Gitu teman-teman. Kita lihat yang itu dulu. Kalau suatu bangun, suatu bentuk itu simetris gitu ya. Memang kelihatannya tuh sama aja teman-teman. Itu di atas itu aku kasih contoh, dia kayak dicerminkan terhadap sumbu Y. Bentuknya ya kayak panah ke samping sana, jadi panah ke samping sana. Tapi kalau bentuk yang sama, aku rotasi gitu, aku rotasi 180 derajat, ya sama gitu. Jadi bentuknya kayak sama ya, teman-teman ya, gitu. Oke lah gitu, kalau ya bentuk-bentuk simetri, kadang kayak begitu. Tapi, jangan sampai teman-teman nganggap, oh berarti semuanya sama aja. Jangan, ini sering gagalnya di situ kebanyakan. Ini contohnya gini, teman-teman. Kalau ada suatu bentuk yang kayak gini, teman-teman, nggak harus yang seabstrak ini, teman-teman. Bentuk simetri nanti kalau dia kombinasi, dia dicerminkan sama dirotasi itu bentuknya beda. Aku kasih contoh di sini, teman-teman. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka ya teman-teman udah tahu lah bentuk pencerminan itu. Kalau yang posisinya dekat dengan sumbu, maka dia tetap akan dekat dengan sumbu. Titik dekat, tetap titik dekat, titik jauh, tetap titik jauh gitu. Jadi bentuknya kayak yang di atas itu, teman-teman. Kayak E begini jadi E begini gitu. Tapi kalau dirotasi ya beda teman-teman. Teman-teman tadi perhatikan ya kalau ada bentuk aneh lihat tuh. Ini kan bentuk E-nya kayak ada tanduknya gitu. Kalau dia rotasi ya posisinya jadi gini
gitu. Teman-teman coba bandingkan yang sebelah sana, sebelah kanan, dia kan seolah-olah sama ya, panah ke kanan untuk bentuk yang simetris. Tapi begitu bentuknya nggak simetris, kelihatan beda teman-teman. Yang satu kayak tanduknya ke atas, miring ke sana, yang satu miring ke sini, gitu. Nah ini, jangan sampai teman-teman pada saat melihat soal bentuknya kompleks, terus gara-gara sering melihat ada pencerminan dan rotasi bentuk-bentuk simetris sama, terus teman-teman ngerjainnya cepetnya lihatnya kayak gini. Wah, pada sama aja sih di rotasi 180 derajat sama dengan dicerminkan. Oh, itu salah ya, teman-teman ya. Jangan sampai kayak gitu. Nah, itu adalah 3 tips dari aku biar teman-teman kalau ngelihat bentuk kayak gimana pun nanti akan paham gitu. Oke? Nah, sementara itu dulu dari aku, teman-teman. Mungkin nanti kalau ada tips lain, aku akan sampaikan di video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa juga di tes online itu kan ada tes wawasan kebangsaan 10% ya porsinya. Kemudian ada core values BUMN, jangan sampai lupa. Nanti dilatih, teman-teman bisa cek videoku sebelum atau setelah video ini. Nanti aku akan bahas lagi tentang core values BUMN ini. Nanti teman-teman pahami aja gitu. Ini relatif lebih mudah gitu karena dia sifatnya kan pasti pilihan kalau di tahun lalu ya. Di tahun ini mungkin juga sama gitu. Pilihan ganda kayak gitu. Jadi teman-teman kalau udah banyak latihan pasti paham gitu. Karena kunci dari lolos bagian tes online tahap 1 ini menurutku adalah perbanyak latihan soal dengan variasi-variasi yang ada. Jadi teman-teman silahkan temukan banyak sumber yang ada, oke? Sementara itu dulu dari aku, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar atau kalau mau diskusi lebih lanjut, boleh hubungi aku lewat salah satu sosmedku di sini. Jadi biar aku juga bisa dapat insight baru dari teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang habis tes nih gitu. Yuk, kira-kira apa sih yang bisa di-share gitu, kita bisa ngobrol. Oke, sementara itu dulu dari aku ya teman-teman ya. Terima kasih. Semoga teman-teman yang mau tes sukses selalu dan berhasil menyelesaikan tes online tersebut, bahkan sampai akhir, nanti sampai inaugurasi kayak gitu, dan teman-teman bisa terima di BUMN. Oke, terima kasih ya.